Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Bapa kami yang sangat baik buat kami, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami, anak-anak kepunyaan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kekuatan, kesehatan, kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami melalui firman-Mu. Dan biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Allah memilih kita? Apa tujuan Allah dalam memilih kita sejak semula? Pemahaman akan tujuan ini dapat memberikan kita kekuatan dan arah dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat-Nya. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah memilih kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya, yang berarti kita dipanggil untuk hidup dalam intimasi dengan Dia. Ini tujuan yang pertama, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu yang kedua, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa sebagai orang-orang yang dipilih Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi atas kasih dan kuasa Allah yang kita alami dalam hidup kita. Kemudian membawa terang-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia boleh mengalami terang kasih Allah dalam kehidupan kita. Kemudian tujuan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara, Allah memilih kita dengan tujuan yang mulia dan sangat jelas, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Dalam proses ini Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan berkat, mendatangkan keuntungan bagi kita yang mengasihi Dia. Allah memproses dan membentuk kita melalui pengalaman-pengalaman hidup yang bisa saja pengalaman-pengalaman itu membuat kita happy, senang, bahagia, sukacita. Tetapi juga pengalaman-pengalaman itu membawa kita kepada suatu keadaan yang meneteskan air mata, menyakitkan. Namun semua pengalaman itu dirancang oleh Allah agar kita semakin serupa, dimurnikan menjadi sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah memilih kita sejak semula bukanlah tanpa tujuan. Dia memanggil kita untuk hidup kudus, menjadi anak-anaknya, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan besarnya dalam hidup kita, dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dengan memahami tujuan Allah ini, kita dapat menjalani hidup dengan keyakinan dan sukacita, mengetahui bahwa kita adalah bagian dari rencana besar Allah yang penuh kasih untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada kita untuk menjalani hidup dalam tujuan dan rancangan Allah, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.